Oke, kali ini aku menerusin alur cerita dari manhwa Hantu Cantik Tong Tong Part 41. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Wu Yue yang meminjam hantu rubah memunculkan proyeksi kekuatan Fog Fairy Nightmare level 3 di atas langit. Jiang Wei mengingat kalau ada sebuah legenda tentang Beiyuan dari era terakhir. Menurut legenda kuno di Beiyuan, tanah ini dijaga oleh 5 immortal kuat. Tubuh utama dari 5 immortal ini tidak bisa dengan mudah turun ke dunia. Jadi mereka memilih seseorang di dunia ini yang bisa membawa kesadaran mereka dan kekuatan untuk mengusir roh jahat dan menghilangkan bencana atas nama mereka. Orang seperti ini dipanggil Chu Maxian. Chu Maxian akan berlatih dan tumbuh. Semakin kuat mereka, semakin banyak kekuatan yang akan dianugerahkan padanya oleh Immortal Agung. Kekuatan yang ada di dalam tubuhnya itu level Nightmare. Kayaknya kekuatan asli dari 5 Immortal Agung ini di level Heroic Spirit. Yu Yue bilang, kau hanya punya hantu kecil saja, berbeda denganku yang tidak membuat pergerakan selama 500 tahun dan kalian melupakan 5 Immortal. Itu tidak akan berhasil. Wu Yue mengarahkan rubah besar itu ke bawah, hancurkan sampai jadi abu. Para jamet yang melihat rubah besar itu di langit kaget, mengutarakan apapun yang belum mereka kesampaian lakukan di dunia ini, tapi sudah dihadapkan dengan kekuatan para immortal. Ada pula jamet yang bilang kalau dia masih belum puas makan permen pernikahan. Tak selang beberapa lama, rubah besar itu dengan mudah mengalahkan setiap master hantu jahat yang ada di situ. Di tempat masinis tampak dia berpelukan dengan kondektur. Mereka teriak, mereka akan menabrak. Kereta hantu juga teriak kalau dia tidak bisa berhenti. Dan setelah itu dia menembus asap tebal itu. Wu Yue berdiri di atas kereta hantu. Gelombang hantu sudah dibersihkan total. Dan kereta hantu melanjutkan perjalanan mereka dengan selamat dan aman. Kondektur sangat senang apa aku bermimpi. Gelombang hantu itu sudah hilang. Bahkan beberapa hantu jahat tingkat Nightmare itu hilang. Yesuang memuji 5 immortal dari Kitahara. Itu kekuatan yang menarik. Xiaoru menulis apapun yang menurutnya bagus untuk dijadikan inspirasi komiknya. Dan Ling Luo merekam kejadian itu. Wu Yue yang setelah kerasukan rubah mulai terhuyung karena kekuatannya habis. Immortal ular bilang, kau itu terlalu bangga pada kekuatanmu sendiri, dasar rubah. Kau terlalu banyak pakai kekuatan tubuh Wu Yue. Lin Feng datang dan membantu Wu Yue berdiri. Pandangan Wu Yue sekali lagi melihat Lin Feng sebagai pria sejati. Apa kau baik-baik saja? Jiang Wei pakai White Tiger Exorcism Mark untuk merawat tubuh Wu Yue. Wu Yue dengan wajah malu bilang tidak apa-apa. Beri aku makan saja, aku akan baik-baik saja. Aku sangat lapar, itu kenapa aku pusing. Dan bagaimana kau menjadi pria lagi? Tapi tak lama, Lin Feng terlihat seperti perempuan sekali lagi, membuat Wu Yue kaget dan bingung. Lin Feng mengajaknya untuk makan sesuatu. Park Ho yang melihat itu dari kejauhan kesal. Master hantu jahat itu sudah tewas. Aku tidak menyangka ada master hantu kuat di sana, tapi dia tidak melakukan apapun sekarang. Informasi ini memperlihatkan kalau utusan khusus itu hanya master hantu tingkat duniawi level 3, saudariku, dan aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Park Hejo bilang berhenti bicara tidak masuk akal, panggil Evil Pen Fairy. Park Hejo mengambilnya di dalam dadanya dan setelah itu keduanya mengeluarkan energi yang fokus pada Evil Pen Fairy. Mereka mengucapkan sebuah mantra, Pen Fairy, kau adalah masa laluku dan aku adalah masa depanmu. Saat itu, tiba-tiba saja muncul retakan besar di belakang tubuh Lin Feng dan muncul roh jahat bertubuh merah yang keluar. Roh jahat itu menyerang Lin Feng dari belakang. Tong Tong yang melihat itu berteriak, kakak. Lin Feng bilang tenang saja. Saat tangan itu mendekat ke arah Lin Feng, dia berbicara, bagaimana noda darah ini bisa dibandingkan dengan kematian jatuh ke sungai. Saat itu ada sebuah tangan keluar dari rongga tersebut. Itu adalah skill Dead River.
yang bisa mensummon sungai dara yang punya mayat dara. Ini bisa menekan kekuatan lawan dan mengikis kesadaran lawan dan menarik lawan masuk ke sungai dan mengubah mereka menjadi mayat dara. Wu Yue bertanya, apa ada pergerakan di belakang sana? Lin Feng bilang sambil bertanya kalau itu hanya 2 burung liar. Roh jahat itu sudah ditarik masuk ke sungai dara. Dan setelahnya, pena ajaib punya 2 orang ini langsung hancur. Park Ho marah, sialan itu memberikan informasi yang salah. Park Hejo bingung bagaimana ini bisa terjadi. Pena Fairy dikalahkan dengan mudah. Lin Feng membentuk pedang dan mengarahkan jauh ke sana. Ada energi hantu di sana. Park Hejo sadar, cepat panggil Pen Fairy lagi untuk membawa kita pergi dari sini. Pen Fairy lainnya sudah muncul dan langsung membawa mereka pergi dari situ. Lin Feng tahu itu. Mereka kabur dengan sangat cepat. Apa kalian sudah mengawasiku secepat ini? Kayaknya perjalanan ke Beiyuan ini tidak simpel. Roh rubah ini bertanya, Feng Lin ini pakai kekuatan dari Dewa Jahat. Apa jangan-jangan dia adalah reinkarnasi Dewa Jahat? Roh Landak bilang jika dia mau menyerang Wu Yue, kita mungkin terpaksa turun dan menghancurkannya. Ular setuju, karena ini tidak pertama kalinya mereka melawan Dewa Jahat. Rotikus bilang, awasi saja dulu. Dengan perlindungan kita, dia nggak akan punya kesempatan untuk menyerang Wu Yue. Sementara itu, di kediaman pemimpin kota Feng Cheng, kalian gagal. Park Ho marah. Informasimu salah. Kita hampir saja mati. Kekuatan wanita itu jelas-jelas bukan level duniawi, sialan. Kesal dan memunculkan tangan besar. Bicara secara hati-hati. Tangan itu mencengkram tubuh Park Ho. Park Hejo bilang, tuanku, maafkan dia. Dia tidak bermaksud seperti itu. Kata Park Hejo, orang ini ternyata mengkontrak hantu tingkat heroic spirit. Park Ho dilepaskan. Dia kesakitan hanya karena itu. Tidak akan ada kesempatan lainnya. Jadi apa? Jika dia menyembunyikan kekuatannya, apa dia bisa dibandingkan dengan level heroic spirit? Sekarang momen krusial kita. Waktu yang tepat untuk pernikahan sudah dekat dan aku tidak ingin ada masalah yang terjadi. Kau dan Tuan Ning sebaiknya menyambutnya dan mengulur waktu. Keduanya bersujud dan menurutinya. Hari berikutnya di pinggiran Feng Cheng, kondektur bilang kalau mereka akan sampai di Feng Cheng dan bertanya bagaimana makanan yang disajikan untuknya. Lin Feng memujinya, itu enak, dan Ling Luo tampak ingin tambah lagi. Utusan spesial, Tuan Kota mengirimkan pesan. Katanya sudah mengirimkan orang untuk bertemu dengannya. Di dalam hati dia kaget saat Tuan Kota datang ke sini sendiri untuk menyapa utusan ini. Siapa dia sebenarnya? Saat itu dia menoleh karena ada suara yang meminta nambah. Lin Feng dan kondektur ini hanya bisa melongo dan memujinya mengesankan. Wu Yue menghabiskan banyak sekali makanan. Dia memuji kalau itu sangat enak sekali dan berterima kasih ke Lin Feng yang sudah meminta Zuan Hua memasak. Hantu Lin Feng yang lain memuji Wu Yue yang makan banyak tapi tampak masih kurus dan punya tubuh yang bagus. Kereta hantu sudah sampai di Feng Cheng dan meminta penumpang untuk turun. Dan kalau ada yang telat turun akan dia makan. Wu Yue berpisah sama Lin Feng. Dia ingin pergi ke tempat lain untuk mengusir roh jahat. Lin Feng sudah turun. Ayo kita lihat rencana apa yang akan mereka gunakan untuk menyambutku, utusan spesial ini. Jadi, Master Hantu tingkat duniawi dengan jumlah yang banyak datang sendiri menyambutku. Ini sangat bagus. Apa kalian mencoba memberiku peringatan? Katanya sambil melihat para Master Hantu itu yang malah kayak preman dan siap menghantam lawannya. Lin Feng mengeluarkan semua hantunya. Zuan Hua bertanya, siapa mereka ini? Mereka semua kaget dan langsung panik saat merasakan energi hantu yang datang ke mereka. Mereka tidak tahan dan harus berlutut. Tuan Kota Ming datang dan memujinya. Maaf, aku terlambat. Kau pasti utusan dari markas pusat. Aku pemimpin Feng Cheng, bisa kau panggil Tuan Ming. Datang juga Park Ho dan Park Hejo. Dan satu master hantu yang menjadi petugas penghubung dari markas pusat yang dikirim ke sini. BTW, Lin Feng belum tahu Park Ho dan Park Hejo yang menyerangnya sebelumnya. Tuan Ming kesal,
Bukannya kalian ku minta ke sini untuk menyambut kedatangan utusan. Apa yang kalian lakukan di sana? Mereka langsung bertindak sopan dan memberikan sambutan yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka kaget dan takut saat dapat tekanan menakutkan dari Lin Feng. Itu bisa menghancurkan mereka dengan mudah seperti semut. Mereka benar-benar sudah terobsesi sama permen pernikahan. Lin Feng menyalami Tuan Ming. Halo, aku Feng Lin. Gelombang hantu muncul dari hari ke hari, jadi markas pusat mengirimku ke Beiyuan untuk melihatnya. Dia bertanya siapa di belakang Tuan Ming itu. Tuan Ming kaget saat tahu cengkraman tangan Lin Feng itu begitu kuat. Mereka adalah penjaga yang aku pekerjakan dari Goryeo. Mereka master hantu tingkat duniawi. Keduanya menyapa dengan sopan ke Lin Feng. Kayaknya Tuan Ming keceplosan mau bilang kalau mereka ini master hantu jahat di sini. Lin Feng malah senang karena begitu langka melihat adanya master hantu dari luar di timur ini. Setelah itu, Tuan Ming mengantarkannya ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke kediaman Tuan Kota. Lin Feng meminta Jiang Wei dan Ye Shuang untuk pergi dan menginvestigasi Tuan Ming dan petugas penghubung ini secara khusus. Di dalam rumah hantu, keduanya sudah melaksanakan tugas dari Lin Feng, pakai kuas dan mengeluarkan energi hantunya. Hu bertanya, kakak, apakah dia melihatnya? Jangan khawatir, bahkan master hantu tingkat duniawi pun tidak bisa melihat kemampuan hantu jahat pena fairy. Dan orang palsu yang digambar bahkan bisa mewarisi ingatan orang itu. Setelah itu di kediaman Tuan Kota Feng Cheng, di dalam terlihat ada jamuan kecil untuk Lin Feng. Petugas penghubung bilang kalau Feng Cheng sudah tidak ada penyerangan lagi setelah serangan gelombang hantu tak lama sebelumnya. Terima kasih pada Tuan Ming atas kerja kerasnya. Kamu menghilangkan banyak tekanan dari markas pusat. Jiang Wei datang dan bilang kalau hasil penyelidikannya selesai. Petugas ini bukanlah orang asli, tapi dia digambar dengan kekuatan hantu. Jika bukan karena kemampuanku untuk menggambar hantu juga, itu akan sangat sulit diketahui. Lin Feng di dalam hati menyimpulkan kalau petugas yang asli mungkin sudah mati. Tuan Ming bilang mendengar serangan gelombang hantu sebelumnya. Jiang Wei bilang kalau ada sebuah pena yang tertancap di otak Tuan Ming, dan dia mungkin dikendalikan oleh seseorang. Apa itu jangan-jangan dua orang Goryeo itu? Itu tidak mungkin. Dari informasi markas pusat, Ming Laoxin sudah dipromosikan ke level Tianggang. Para master hantu dari keluarga Ming itu sebelumnya juga seperti dikendalikan. Dua Goryeo itu tingkat duniawi dan tidak akan bisa melakukan hal ini. Sepertinya ada orang yang lebih kuat yang ada di belakang dua orang itu dan mengontrol apapun yang terjadi di Feng Cheng. Lin Feng paham. Untuk tidak membuatnya kabur, kita harus menghindari perhatiannya sebelum bisa menemukan orang yang di belakangnya. Xiao Ru kesal, perjalanan yang menyenangkan ini malah ada orang jahat di belakang sana. Ling Luo menariknya untuk menyelesaikan komiknya. Mungkin Lin Feng menghela nafas. Jangan mengganggu kita dengan koneksi pikiran gitu. Lin Feng bicara, Tuan Ming, di sekitar sini ada domain hantu spesial yang ingin aku kunjungi. Apa Anda tahu informasi tentang itu? Apa Anda bicara mengenai domain hantu di mana penginapan itu berada? Area hantu itu hanya muncul di malam hari dan itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi ada aturan spesial di dalamnya. Setelah masuk, kamu harus menginap 1 malam dan menyelesaikan permainan judi sebelum bisa keluar. Itu sangat mudah bagi master hantu. Lin Feng tahu untuk tidak percaya setiap perkataannya. Dia pun berdiri. Baiklah, aku paham. Aku akan berkeliling Feng Cheng dulu. Tunggu sebentar, aku akan mengirim orang untuk memandumu. Lin Feng menolaknya dengan sopan. Setelah itu dia keluar dan hanya bersama Tong Tong saja. Orang-orang di belakang sana pasti sudah ambil tindakan. Ayo bermain dulu di Feng Cheng dan setelah itu kita bisa pergi ke domain hantu spesial di malam hari. Tong Tong mengerti dan malah main HP-nya. Dia ingin mengecek komentar di forum hantu. Sementara itu di dalam kediaman Tuan Kota, tampak Tuan Ming yang tergeletak tak sadarkan diri. Park Hye-jo bilang, kayaknya mereka tidak melihatnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada suara yang menjawab, sekarang adalah momen krusial. Satu-satunya yang hilang adalah pengantinnya.
Tetap mengawasi utusan itu dan temukan kesempatan untuk mengontrol dengan pena hantu. Park Hae-jo bilang dia sepertinya sangat waspada. Apa kau bertentangan denganku? Pikirkan lagi konsekuensinya. Park Ho dengan percaya diri bilang, sekarang adalah waktunya bagiku beraksi, menaklukkannya dengan mengontrolnya pakai ketampananku. Park Hae-jo kesal dan menamparnya. Hanya hantu saja yang akan tertarik padamu. Sialan, tampaknya hanya satu cara. Pakai teknik terlarang ini. Sister pakai kekuatan dari pena hantu itu. Sihir Goryeo itu diturunkan dari era sebelumnya. Yang dia maksud adalah operasi plastik. Ya, memang itu yang jadi top di Korea Selatan. Dan wujud Park Hae-jo berubah menjadi cowok tulen. Hanya perempuan yang memahami perempuan lainnya. Lihat, aku berubah menjadi pria tampan untuk memikatnya dan memasukkan sihir pena hantu ke otaknya untuk mencintaiku. Park Ho memuji kakaknya itu yang sekarang menjadi tampan. Ashi hanya diam saja, lebih baik tidak cari masalah lagi sekarang. Setelah itu di dunia salju hantu, tempat ini adalah tempat atraksi paling bagus di Kita Harap. Bangunan di sini dibuat oleh hantu es yang bahkan bisa membekukan hantu. Lin Feng melihat patungnya sendiri. Dia bertanya kenapa ini ada di sini. Zuan Hua dan Yu Hui memujinya. Lin Feng itu populer dan jadi idaman banyak orang. Maksudnya Lin Feng versi komik yang digambar sama Xiao Ru. Xiao Ruo bilang di sini ada sesuatu yang didesain sama Lucifer di internet. Aku akan mengajakmu ke sana untuk bermain. Yang dimaksud ternyata perosotan dengan wajah Lin Feng menganga dengan wajah mengerikan. Lin Feng kesal. Aku akan menghancurkan istana Lucifer nanti. Setelah itu, tampak trio hantu ini sedang menikmati kereta yang didorong oleh 3 anjing. Tapi saat itu 3 anjing ini mengarahkan keretanya ke sebuah bangunan iglo, membuat trio ini kaget dan mencoba menghentikannya menabrak, tapi tidak berhasil. Dan setelah itu pemilik bangunan itu meminta ganti rugi ke Lin Feng. Setelah memarahi ketiga hantunya itu, Lin Feng sudah membayarnya. Mereka mengira 3 anjing itu dengan sengaja menabrak biar tuannya mendapatkan uang. Setelah itu, Lin Feng mengajak mereka ke sebuah restoran di depan. Setelahnya, mereka pun sudah sampai di restoran. Ye Shuang memuji restoran di Beiyuan yang unik. Pelayan datang dan bertanya, apa yang akan dipesan? Dan makanan di sini bisa dimakan manusia dan juga hantu. Bawakan semua makanan spesial kalian. Kita punya banyak uang. Dalam hati Lin Feng menghela nafas, ingin ke bentuk aslinya sebagai pria. Pelayan itu berteriak pakai pengeras suara untuk mengeluarkan semua makanannya. Koki dengan sigap dan semangat memasak makanan pesanan itu. Dan tak selang beberapa lama, makanan sudah ditata di banyak meja dan siap dimakan oleh rombongan Lin Feng. Lin Feng memujinya, ini sangat enak. Yu Hui juga senang dengan mie dingin panggang ini. Zuan Hua ingin belajar cara masak ini untuk suaminya nanti. Lin Feng sadar di mana Xiao Ruo dan Ling Luo. Kenapa mereka tidak di sini dan makan makanan enak ini? Ternyata mereka lagi menikmati tiang dingin. Coba-coba tapi malah membuat lidah mereka menempel di sana. Malam hari tiba, di pinggiran Fengcheng, wilayah hantu Zuan Hua tampak di atas langit. Di depan sana adalah domain hantu spesial yang ditandai di peta. Setelah turun, kemajuan misi penginapan Zhang naik 20%. Melihat ada progresnya, Lin Feng tahu kalau dia perlu masuk ke dalam dan merasakan pengalaman di penginapan Zhang ini. Di sana ternyata sudah banyak sekali orang, termasuk pria berambut macan ini yang melihat kecantikan Feng Lin. Kayaknya penginapan ini belum dibuka dan orang-orang ini dan juga hantu sedang menunggu. Dari situ, penginapan ini tidak sederhana itu. Penginapan ini di sekitarnya ada aturan hantu menakutkan yang bisa merusak pikiran manusia dan hantu. Selebihnya, semakin tinggi kamu pergi, energi hantu semakin kuat dan erosi hukum hantu itu. Rambut macan ini mendekati Feng Lin. Dia tahu Lin Feng itu adalah master hantu tingkat duniawi dan bertanya apakah dia datang ke sini untuk berjudi juga. Dalam hati dia tahu Lin Feng itu pemula dan mudah dicurangi, yang bisa dikuras uangnya dan menjualnya dengan harga yang bagus. Lin Feng menjawab,
Oh, kayaknya kau ahli di sini, familiar dengan tempat ini. Apa kau bisa memberitahuku? Orang ini menjelaskan, dia sudah lama ke sini. Selama dia menang, kekuatan hantunya akan meningkat. Selama orang biasa bisa menang judi di sini, mereka akan bisa menjadi master hantu. Jika mereka mengalahkan hantu di permainan judi, kamu tidak hanya bisa memenangkan koin hantu, tapi juga senjata hantu. Jika kamu beruntung, kamu bahkan bisa memenangkan senjata hantu tingkat nightmare. Lin Feng tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Pasti ada maksud lain saat kekuatan meningkat dengan mudah itu. Ini seperti ingin memancing orang untuk masuk. Di sana ada pria yang juga membawa anaknya dan dia menangis ketakutan. Lin Feng bertanya, kenapa ada anak-anak di sini? Oh, dia itu tidak beruntung. Ah Hyang, dan itu anaknya. Dia juga master hantu di tingkat duniawi. Setelah menang di awal karena beruntung, dia menjadi kurang beruntung dan kehilangan segalanya. Bahkan hantunya juga. Koin hantu dan senjata hantu tidak hanya alat yang bisa digunakan untuk perjudian. Apapun yang bernilai pasti bisa digunakan untuk berjudi. Akhi yang ini bahkan sudah kehilangan istrinya yang sudah dimakan oleh hantu saat dia kalah taruhan. Aku dengar dia menipu saudara dan temannya untuk mendapatkan koin hantu. Jika dia kalah lagi kali ini, itu akan jadi giliran anaknya yang akan digunakan sebagai chip. Lin Feng wajahnya sangat marah. Di sini juga ada penjudi gila. Orang ini dengan senang bilang, jangan khawatir Nona cantik. Aku saudara Hu akan menemanimu dan kamu pasti akan menang. Lin Feng menolaknya. Tidak, aku selalu percaya diri akan keberuntunganku. Jiang Wei bilang ke Lin Feng kalau orang ini sudah lama bermain di kasino itu dan pasti punya maksud jahat padanya. Dua rekan Hu marah. Berani-beraninya dia menolak saudara Hu dan ingin memberikannya pelajaran padanya. Hu mencegah dua orang itu. Aku kan sudah bilang untuk tidak bicara kasar pada wanita cantik. Kalau wanita cantik itu menolak kita nggak bisa terus mengganggunya bukan? Hu bilang tidak ingin Lin Feng ini lari dari penginapan ini dan ingin membalasnya. Aturan di dalam itu harus menginap 1 malam. Sebelum keluar dari penginapan, di dalam sana itu dilarang bertarung. Konflik apapun hanya bisa diselesaikan dengan gambling. Aku punya hantu yang spesial, jadi dia nggak akan kuberi ampunan nantinya. Saat itu Tong-Tong bilang, saudaraku, pintu penginapan itu berubah. Pintunya terbuka dan keluar banyak sekali hantu. Dan hantu dengan kepala seperti bidak. Harap menyambut bos dari Hongzhong, Sister Bai Feng. Ye Shuang berteriak, das itu, mereka ini hantu mahjong. Tidak hanya sudah level 2 Nightmare, tapi mereka juga spesial. Itu layaknya, mereka ini satu dengan domain hantu ini. Muncul dua hantu yang lebih kuat. Pertama ada Red, Shadow Nightmare 3. Dia bilang kemenangan di perjudian akan direkam di gedung ini. Berapa banyak bencana terjadi di masa lalu. Ribuan pertarungan hanya untuk 1 ronde. Bai Feng, Shadow Nightmare level 3. Waktu berlalu begitu cepat. Mari kita bicara tentang cerita Mao Cowok. Keindahan 6 dinasti akan bertahan untuk selamanya. Red menjelaskan, ada beberapa peraturan di penginapan Zhang. Pertama, mereka harus bermalam 1 hari di penginapan Zhang ini. Yang kedua, tamu tidak diperbolehkan untuk bertarung di dalam penginapan. Bai Feng melanjutkan, ketiga, mereka harus berpartisipasi dalam game setiap malam di penginapan. Keempat, konflik yang terjadi di antara tamu harus diselesaikan dalam gambling. Lin Feng di dalam hati bertanya, apakah itu hanya untuk kita yang akan tinggal di sini? Perjudian akan dimulai di tengah malam, dan sebelum itu semua tamu harus memilih kamar mereka sendiri di penginapan. Untuk membuat para tamu menikmati judinya, penginapan sudah menyiapkan restoran hantu gratis dan pemandian hantu juga. Juga ada layanan kesehatan lainnya. Kasino itu seperti mimpi, di mana kamu bisa membuat sebuah kekayaan. Jika kamu berjudi, kamu belum kalah. Jika kamu tidak punya keberanian, kamu bukanlah laki-laki sejati. Silakan masuk para tamu. Para hantu sudah sangat senang dan bersemangat untuk masuk ke dalam sana. Termasuk Akyang yang dengan wajah paling menakutkan dan menjijikkan. Katanya dia tidak akan tetap di kondisi buruk ini selamanya.
Hu bersama dua rekannya juga masuk. Lin Feng bersama para hantunya bersiap masuk. Ini menarik, sekumpulan orang gila mahjong. Ayo kita masuk. Isuna, bagaimana dengan efek deceptive sense? Kata Isuna, jangan khawatir, mereka tidak bisa melihatnya. Park Hye-jo juga sudah sampai di sana. Dia senang melihat Feng Lin di sana juga. Dia yakin Lin Feng tidak akan menyadari apapun padanya di penginapan. Saat dia melihatku nanti, dia akan terpesona dengan ketampananku. Sementara itu, jauh di dalam hutan, ada Wu Yue yang tampak kelelahan dan pusing. Dia kelaparan dan bertanya seberapa jauh penginapan itu yang bisa mendapatkan makanan gratis. Rolanda ini bilang, Wu Yue, apa kau kena tipu lagi? Roh ular keluar dan bilang, Wu Yue ini masih sangat naif. Setelah itu, Lin Feng sudah masuk ke dalam penginapan. Dia berjalan ke lobi yang sudah banyak sekali orang menunggu. Banyak hantu jahat dan master hantu di sini seperti mereka sudah hidup lama di sini. Hantu jahat di sana melihat Lin Feng sebagai barang saja dan penasaran harga yang akan didapatkan untuk menjualnya. Lin Feng juga melihat kalau ada master hantu jahat juga. Dua orang ini sedang membicarakan kekuatan hantu jahatnya dan akan bertambah kalau makan daging dan darah master hantu. Meremehkan para pendatang baru yang baru sekali datang ke sini. Lin Feng berjalan dengan santai. Dia sadar mereka sedang ditargetkan. Hukum di penginapan ini merepotkan juga. Ini bisa memperbesar keserakahan di dalam hatinya. Saat itu ada pria yang datang ke depan Lin Feng dan memanggilnya cantik. Itu Park Hye-jo. Dia mengenalkan dirinya Taijun dan master hantu duniawi tingkat 3. Dalam hati dia bangga dengan ketampanannya yang yakin bisa membuat Lin Feng terpana. Aku sangat keberatan. Kau itu menghalangi jalanku. Cewek cantik, siapa yang kau bicarakan? Apa kau buta? Tolong pergi ke Haicheng Hospital memeriksa kesehatanmu itu. Jika kau tidak punya uang lebih, aku akan pinjamkan. Di dalam hati, Lin Feng kesal. Orang ini pembawa masalah dan kemampuan hantunya mungkin bisa buat dia bersinar. Jangan menghalangiku. Lin Feng berjalan melewatinya dan membuat banyak luka serius di hati Park Hye-jo yang sebelumnya sangat bangga dengan kekuatan operasi plastik negaranya. Bahkan dia mulai meragukan hidupnya. Saat itu dia digandeng hantu wanita yang punya rupa yang bisa dibilang mengerikan dan ingin dilindungi sama pria tampan itu. Melihat bagaimana mereka begitu bersemangat dengannya, membuat Park Hye-jo panik. Ini berakhir. Aku takut kepolosanku akan hilang pada mereka. Beberapa saat setelahnya, pintu penginapan Zhang ditutup. Tapi seperti ada sebuah bayangan yang masuk sebelum pintu itu tertutup rapat. Itu adalah Wu Yue yang senang akhirnya berhasil masuk juga. Dia senang ini adalah penginapan yang menyediakan makan gratis dan tempat tinggal gratis juga. Lin Feng menoleh ke arah suara itu yang berisik dan kaget saat tahu kalau itu adalah Fang Wu Yue. Kenapa kau ada di sini juga? Wu Yue menyapanya. Kita bertemu lagi. Apa kau kesini untuk makan gratis juga? Lin Feng dan hantunya tampak bingung dan melongo dengan sifat polos Wu Yue. Roh rubah maju dan akan menjelaskan semuanya. Setelah mereka berpisah dengan Lin Feng di stasiun, Wu Yue saat itu di kota bertanya ke orang di mana hotel yang murah. Kata orang ini, itu tidak mudah bagi orang bepergian begitu jauh. Dia ingin mengantarkan Wu Yue ke hotel itu dan memintanya tunggu di sini. Kayaknya di sini Wu Yue sudah memberikannya kantong uang. Wu Yue yang polos berterima kasih. Tapi 5 jam kemudian, Wu Yue sadar kalau dia sudah ditipu. Roh rubah kesal dengan Wu Yue yang baru sadar itu. Wu Yue masih tenang, aku ini orang pintar. Sebelum meninggalkan desa, aku bertanya ke kepala desa, apa yang harus dilakukan kalau dia tidak punya uang? Cara yang diajarkan adalah merampok. Dia mau ambil uang dari orang ini yang dia kira orang buta. Rohnya kaget dan tidak menyangka cara itu yang akan diajarkan. Pria ini dengan baik hati mengatakan, jika kamu tidak punya uang untuk makan dan tempat tinggal, aku tahu ada penginapan yang menawarkan makan dan kamar gratis. Itu ada di luar Fengcheng. Kembali ke penginapan, Wu Yue bertanya, kenapa Lin Feng melihatnya seperti itu? Apa aku ditipu lagi? Apa aku tidak bisa makan dan tinggal di sini secara gratis? Lin Feng bilang, kau memang bisa makan dan tinggal di sini, tapi
Bu Yue dengan senyuman lebar sudah tahu, itu hanya ikut berjudi bukan? Itu tidak masalah. Lin Feng pasrah saja, ikuti saja aku, dan aku akan meminjamkanmu beberapa koin hantu. Setelah itu mereka pun sedang mencari kamar yang masih kosong di sini. Memang mereka bisa tinggal di lobi, tapi itu tidak nyaman. Hantu Mahjong bilang, kalau ada kamar bebas dipilih. Tapi kayaknya banyak dari mereka yang sudah penuh diisi oleh hantu jahat. Kakak, aku rasa kamar ini bisa diserbu dan ambil alih dengan pakai energi hantu. Lin Feng sudah sampai di depan kamar dan mulai mengeluarkan kekuatan dari Lucifer. Karena di sini banyaknya hantu jahat, Lin Feng tidak peduli apapun. Saat itu keluarlah hantu jahat berbentuk rubah merah yang kesal siapa yang ingin menempati kamarnya. Lin Feng menatapnya dengan menakutkan. Kamu bisa memilih kamarmu sendiri secara acak untuk melihat siapa yang lebih kuat aura hantunya. Yang lebih kuat bisa tinggal di kamar tamu ini. Hantu jahat, kamar ini sekarang milikku. Hantu jahat itu ketakutan dan setuju. Progres pengalaman naik menjadi 30%. Setelah dia check-in di kamar tamunya, Lin Feng baru sadar kalau ini tidak akan mudah seperti yang dibicarakan Tuan Ming. Apakah ini bahasa yang disesatkan atau aturan tersembunyi? Dan di sini juga ada kafetaria, kamar mandi, dan yang lainnya. Ini tidak akan mudah. Di dalam kamar tampak itu begitu luas dan cukup untuk tidur banyak orang. Bu Yue yang ingin tidur mencium bau harum dari makanan. Xiao Ruo juga muncul dan bilang kalau baunya enak sekali. Ini harusnya dari kafetaria. Ayo pergi dan melihatnya. Di kantin, sudah banyak orang yang makan. Apa hotel ini pelit? Mereka hanya memberikan semangkuk nasi saja. Kakak, nasi hantu itu penuh dengan energi hantu. Makan sedikit saja sudah memberikan manfaat bagi hantu dan master hantunya. Xiao Ruo dan Bu Yue dengan mata berbinar bilang kalau ingin makan itu. Itu makanan di meja si Hu. Dia mengajak Lin Feng untuk makan bersamanya. Rekannya bilang makanan di sini itu tidak enak. Tapi kalau bisa membuat saudara Hu bahagia, dia akan memberikannya makanan. Tidak perlu, bahkan pengemis saja tidak akan melihat mangkok isi sedikit makanan itu. Kau harusnya menyimpan untuk dirimu sendiri. Wu Yue yang pertama kali lihat mereka langsung mengejek. Kalau mereka ini menjijikkan. Hu marah dan penasaran apa yang akan mereka makan di sini. Sebelum makan, Lin Feng melihat ada satu pelayan besar yang bertanya ke pelanggan di situ. Apa yang ingin Anda pesan? Dia tahu seperti kamar, tidak ada yang gratis di sini. Sepertinya ada aturan di sini. Dia dengan pasrah hanya minta semangkok nasi saja. Tiba-tiba dia berdiri dan mengarahkan senjatanya. Katanya, kalau hanya semangkuk nasi, seharusnya dia bisa menanganinya. Lin Feng langsung paham. Kayaknya jika mau pesan makanan di sini, kamu akan diserang oleh pelayan itu dan kamu hanya bisa dapat makanan dari menu kalau mereka berhasil menahan serangan itu. Melihat mereka hanya pesan semangkok nasi, kekuatan serangan dari hantu Mahjong ini biasa saja akan meningkat sesuai dengan harga makanannya. Sesuai dugaan Jiang Wei, kau bisa mengamatinya dengan baik. Pelanggan sebelumnya tidak bisa menahan itu dan malah dimakan sama hantu Mahjong tersebut. Setelah itu dia datang ke meja Lin Feng dan menyerahkan buku menu. Apa yang ingin Anda pesan, Tuan? Lin Feng membuka buku itu dan dengan seksama semua penonton melihatnya dan mengejek Lin Feng yang tidak sadar diri. Semangkok nasi saja sudah bisa membuat tubuh menjadi debu. Apalagi menu lain di buku itu yang di halaman terakhir. Hu senyum mengejek. Aku gak pernah lihat manusia atau hantu jahat yang makan selain semangkok nasi. Bahkan jika itu Lord Win datang, dia mungkin hanya bisa makan ayam panggang yang ada di menu bagian tengah saja. Lin Feng bilang, kami punya banyak orang di sini, jadi kami akan memesan sampai di halaman terakhir menu. Hanya aku saja orang di dunia ini yang bisa memesan perjamuan penuh itu. Hu dan yang lainnya mengejek, itu disayangkan, padahal dia sangat cantik. Hantu jahat di sana bertanya, bukannya master hantu itu punya otak? Dan apakah dia tidak lihat hantu sebelumnya? Nama hantu Mahjong ini Ayam. Dia bilang karena sudah memesan. Sekarang tingkatannya naik menjadi Nightmare level 2 dan siap menghantam Lin Feng. Oh, jadi ini aturannya.
langsung menaikkan level sesuai dengan nilai makanannya. Dua serangan itu sudah jatuh ke Lin Feng yang masih duduk santai. Mereka sudah tidak sabar melihat Lin Feng hancur dan teriak untuk memotong tubuhnya. Tapi setelah itu mereka dikejutkan, mata mereka melongo, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lin Feng berhasil menahan serangan itu dengan menangkisnya pakai pedang emasnya. Hanya begitu saja, kau bahkan belum bisa menikmati perjamuan penuh bukan? Ayo ke sini lagi. Di dalam hati Lin Feng bilang, kalau sudah lama tidak pakai pedang ini, itu akan jadi buruk kalau dia lalai dan pakai pedang Demon Breaking. Gak sengaja menghancurkan penginapan ini. Xiao Ruo dan Rumble sudah tidak sabar menikmati makanan. Wu Yue tampak terpesona dengan ketapanan Lin Feng. Dan Tong Tong menyemangatinya. Hantu ayam meningkatkan levelnya menjadi Nightmare level 3. Katanya ini belum berakhir. Memang harusnya begitu, kalau tidak makanan itu akan jadi lebih murah. Lin Feng meminta Tong Tong dan Lucifer memberikannya kekuatan untuk menghadapinya. Lucifer marah dan ingin full banket itu. Wu hanya bisa diam melihat bagaimana dua orang itu beradu pedang dan menimbulkan gelombang energi hantu yang cukup besar. Lin Feng menahan itu sambil menghitung berapa banyak serangan yang berhasil dia tangkis. Ayam melompat dengan dua pedang besarnya. Tapi Lin Feng dengan mudah menebas ayam dan menghempaskan tubuhnya. Hitungannya sudah sampai di angka 100. Pedang besar si ayam hampir saja memotong burung kecil si Hu. Setelah itu, hantu ayam bersujud ke Lin Feng. Manchu Han Banquet, itu ada 100 hidangan bukan? Kamu bisa menyediakannya sekarang juga. Lin Feng melihat aturan itu sudah hilang. Level kekuatan si ayam kembali ke Nightmare level 1. Dan tak selang beberapa lama, tampak meja sudah penuh dengan 100 hidangan yang sudah siap dihabiskan. Dua hantu ini begitu bahagia dan melompat ke sana. Setelah itu, Lin Feng dan hantunya menikmati makanan enak itu. Apakah ini nasi hantu yang terbentuk dari aturan di sini? Energi hantu di sini begitu murni. Lucifer pun keluar dan ikut makan. Wu Yue senang dan mulai makan juga. Porsi makannya banyak juga ini cewek. Hantu jahat lain mulai meratapi nasib mereka yang hanya bisa memesan nasi saja. Rekan Hu bertanya bagaimana bisa wanita itu melakukannya. Hu yakin itu pasti karena pedangnya. Tidak ada master hantu tingkat duniawi yang bisa menghadang serangan hantu itu. Pedang itu mungkin adalah senjata hantu spesial dari Heroic Spirit level. Dia tersenyum. Sayangnya kita nggak bisa menyerangnya di sini. Aku harus mendapatkan senjata itu. Rekannya setuju dan tersenyum juga. Setelah itu, tampak Lin Feng sudah kenyang dengan makanan yang disajikan. Dan progres di Zhang Yin naik 40%. Semakin dia merasakan pengalaman di setiap tempat di Zhang Yin, progresnya akan naik. Saat itu ada suara yang membuatnya kaget. Ye Shuang bilang, "Das itu, aturan di hotel hantu telah diperkuat." Saat itu Red dan Bei Feng muncul. Waktunya sudah tiba. Para tamu, pintu kasino sudah dibuka. Mereka pun berdiri dengan senyum lebar. Akhirnya buka juga. Isuna yang melihat itu bilang, kalau suara dari gong itu membuat keserakahan orang-orang di sini meningkat. Bahkan pria menjijikan ini juga menarik anaknya yang kesakitan. Karena judi, dia menjadi gila dan harus dijauhi. Entah itu di fiksi atau di kenyataan, judi itu untuk orang kaya saja, yang uangnya banyak dan nganggur, bukan untuk orang miskin yang pas-pasan buat beli makan saja. Wu Yue yang masih makan bertanya, kenapa tiba-tiba berisik sekali? Lin Feng sadar kalau aturan di sini tidak ngefek sama Wu Yue, mungkin karena 5 hantu spesialnya. Lin Feng berdiri. Wu Yue, menurut aturan di penginapan kita harus berpartisipasi juga. Xiao Ruo memakai kacamatanya. Dewa judi Xiao Ruo akan menguasai dunia ini. Setelah itu di lantai 1 kasino sudah banyak hantu dan manusia yang bertaruh, termasuk di meja ini yang kayaknya judi dengan menebak angka besar atau kecil yang akan keluar. Dan hantu kodok ini menang banyak koin emas mulai numpuk di depannya. Bapak ini panik karena sudah kehilangan apapun. Kodok yang jadi lawannya melihat kalau lawannya ini sudah tidak punya uang. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan langsung memakan tubuhnya. Sebagai ganti uang taruhan, Lin Feng berpikir,
Yang kalah itu tidak ada ruang untuk melawan. Apa dia tertekan oleh aturan? Kayaknya aturan untuk tidak menyerang satu sama lain itu tidak termasuk pada lawan yang sudah kalah. Selama kamu kehilangan semua chipmu di perjudian, pemenangnya bisa melakukan apa saja pada yang kalah. Wu Yue entah kenapa muntah, mungkin kebanyakan makan. Saat itu Park Hejo yang sudah menyelesaikan masalahnya dengan hantu wanita sebelumnya. Entah apa yang dia lakukan. Dia melihat ke Lin Feng. Kalau pria ramah bukan tipenya, maka aku akan menaklukkannya dengan kekejaman. Reputasi sihir Goryo tidak bisa kalah. Ayo serang sekali lagi. Dan yap, dia masih yakin dengan sihir operasi plastiknya tidak akan pernah gagal. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.